Saya pemerintah mohon perhatian. Sidang Komisi Informasi Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dengan nomor kita 005-KIP/JBI/PSI/2023 antara pemohon pemantau keuangan negara terhadap pemohon Kepala Desa Kampung Baru Kabupaten Batanghari. Majelis Komisioner akan memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sidang Komisi Informasi Jambi dengan nomor register sengketa 005-4-KIP/JBI/PSI/2023 antara pemohon pemantau keuangan negara terhadap pemohon Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Moresbo, Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi segera dimulai. Kemudian maaf saya ulang ya. Ini sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan nomor register 005-4-JBI/PSI/2023 antara pemohon pemantau keuangan negara terhadap pemohon Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Moresbo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 dan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelumnya saya sampaikan kepada pemohon dan termohon karena sepertinya kita tiga majelisnya ada salah satu hal menawar tentang halangan. Jadi untuk sementara kami berdua. Ya. Selanjutnya kami sebelum sidang ini dimulai meminta panitera untuk membacakan satu tertib. Silakan. Tata tertib persidangan. Pemohon yang atau kuasanya, termohon yang atau kuasanya, saksi, ahli dan pengunjung sidang. A. Dipersilakan menempati tempat duduk yang telah disediakan. B. Menunjukkan sikap hormat kepada majelis komisioner. 2. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi dan ahli menyampaikan sesuatu barang bukti dalam persidangan kepada majelis komisioner melalui panitera yang ditugaskan. 3. Pengunjung sidang wajib bersikap tertib, tenang, dan sopan. 4. Pengunjung sidang dilarang: A. Membawa senjata, buatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu dalamnya persidangan dan atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan majelis komisioner. C. Merusak dan atau mengganggu fungsi sarana, prasarana atau perlengkapan persidangan lainnya. D. Merendahkan martabat atau kehormatan majelis komisioner dan atau pegawai komisi informasi. E. Menghina pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan ahli. 5. Pemohon dan atau kuasanya, termohon dan atau kuasanya, saksi ahli dan pengunjung sidang agar dapat menonaktifkan segala alat komunikasi dan elektronik lainnya agar tidak mengganggu dalam persidangan. Terima kasih. Baik, tertib ini adalah untuk berpatuhi bersama para pihak. Selanjutnya majelis komisioner menyampaikan terkait dengan tugas Komisi Informasi Provinsi Jambi dari sesuai dengan Perki Pendirian Sekretariat Informasi dan Undang-Undang Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang 2014 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menyebutkan ayat 1 Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, memutuskan permohonan penyelesaian sekretariat informasi melalui mediasi dan adjudikasi non litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik berdasarkan alasan sesuai dengan bagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Berdasarkan tugas tersebut,
Komisi Informasi Provinsi Jambi berwenang berdasarkan tugas tersebut pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 2014 tahun 8 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 bahwa dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang satu memanggil dan atau mempertemukan para pihak yang bersengketa, kemudian yang kedua meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya penyelesaian sengketa publik. Kemudian meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian D. Mengambil sumpah terhadap saksi yang didengar keterangannya dalam adjudikasi melitigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Dan E. Membuat kode etik yang diumumkan ke publik sehingga masyarakat dapat mengetahui kinerja dari Komisi Informasi. Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten Kota belum terbentuk dengan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut badan publik di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Informasi sebagaimana ketentuan pasal 6/1/2013 tentang standar penyelesaian sengketa informasi. Karena di Kabupaten Batanghari belum ada Komisi Informasi, maka kewenangan tetap di Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selanjutnya, majelis akan membacakan ringkasan daripada permohonan. Sebelum masuk ke ringkasan, legal standing dulu. Saya pikir pemohon nggak perlu lagi, Pak. Oke. Ya, karena sudah dari depan. Pak Idris, Pak Kadir, ada satu. Kemudian aja Pak. Ya, terima kasih. Baik, saya akan membacakan ringkasan permohonan. Pak Kadet mau lihat ada Pak. Dahulu, ya, baik. Satu, bahwa permohonan telah mengajukan surat permohonan informasi tertanggal 19 Januari 2023 diterima oleh termohon tertanggal 27 Januari 2023. Dua, bahwa adapun informasi yang diminta oleh pemohon kepada termohon yakni satu, peraturan desa tentang APBD dan perubahan APBD tahun 2017 sampai dengan 2021. Dua, dokumen pelaksanaan anggaran DPA, dokumen pelaksanaan perubahan anggaran DPA pada anggaran tahun 2017 sampai 2021. Poin A-nya rencana kegiatan dan anggaran desa, kemudian poin B-nya rencana kerja kegiatan desa, kemudian rencana kerja biaya. Kemudian ayat 3 perubahan desa tentang laporan pertanggungjawaban dalam kurung LPJ tentang APBD dan perubahan APBD tahun anggaran 2017 sampai tahun 2021 disertai dengan laporan keuangan terdiri dari laporan realisasi APBD dan catatan atas laporan keuangan, kemudian laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke dalam desa. Kemudian ayat 4, laporan pengelolaan aset desa seperti yang dimaksud dalam Permendagri nomor 4 tahun 2007 tentang pengelolaan aset desa dan Permendagri nomor 1 2016 tentang pengelolaan aset desa dan lampirannya tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Antara lain buku inventaris aset desa, kemudian berikutnya daftar aset desa yang dihapus, kemudian keputusan kepala desa tentang penghapusan aset inventaris desa, kemudian berikutnya daftar status penggunaan aset desa, kemudian peta lokasi desa. Kemudian poin kelima yaitu dokumen kontrak pada pengadaan barang dan jasa, baik melalui penyedia jasa maupun swasta seperti yang dimaksud pada LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa di desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, antara lain surat perintah kerja, kemudian rencana anggaran biaya,
kemudian spesifikasi pekerjaan barang dan jasa, kemudian gambar rencana, kemudian berikutnya bukti pembayaran ini apa nih? Toko ya, toko harus toko material atau penyedia barang atau pihak ketiga. Kemudian yang keenam LPJ BUMDes atau usaha-usaha desa lainnya dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Kemudian yang ketujuh yaitu laporan penggunaan dan bantuan penanggulangan pencegahan virus corona COVID-19 yaitu BLT ke desa tahun 2020 antara lain jumlah dan sumber bantuan baik APBD, APBN dan sumber lainnya, kemudian rencana kegiatan penggunaan dana COVID, kemudian rencana anggaran biaya, kemudian daftar penerima bantuan, kemudian laporan realisasi pengeluaran anggaran. Kemudian yang ketiga bahwa pemohon telah mengajukan surat keberatan tertanggal 13 Februari 2023 dan diterima oleh termohon pada tanggal 17 Februari 2023. Bahwa termohon tidak menanggapi permohonan informasi dan surat keberatan dari pemohon. Yang kelima, bahwa pemohon mengajukan permohonan informasi penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Jambi tanggal 3 April tahun 2023 dan diterima oleh Sekretariat Komisi Informasi Jambi pada 11 April tahun 2023. Selanjutnya kami sampaikan kepada pemohon jika ada yang mau ditambahkan. Cukup majelis. Baik. Selanjutnya kepada pemohon, termohon, jika ada yang mau disampaikan. Baik. Termohon sudah masuk ke periode berapa? Jadi KDP. Periode pertama. Dari November 2015. November 2018. Berarti baru satu periode sudah hampir mau habis belum ya? Hampir. Baik, kemarin surat yang dimasukkan oleh Surat saya sendiri yang Primo ya. Ya. Saya bukunya saya sendiri. Baik. Yang surat pertama memang belum dijawab ya? Ada semuanya tidak saya jawab. Ya. Apa Pak kira-kira ini? Alasannya. Iya. Ya. Terima kasih ya yang terhormat Bapak Dewan Hakim, yang Pak dari Naib dan saya tidak menjawab. Ya. Terima kasih Pak waktunya. Saya ingatkan tadi saya dilantik 2018 November 2018. Bulan itu datang ke saya itu tanggalnya saya tidak tahu persis itu dia datang dari kawan KBN 3 orang dan yang datang 2 orang. Saya tidak menanggap karena yang diminta sepengetahuan kami ya selama saya jadi kepala desa yang disosialisasikan yang kami kepala desa keterbukaan publiknya sudah kami lakukan. Setiap dana kami rapat dengan BPD, IKO yang nak dibahas, IKO yang nak dibahas. Rapat masyarakat dan BPD untuk masyarakat. Setelah sah APBD itu sudah dikontrol, tidak tampang di APBD di depan baliho ada, baliho APBD lengkap. Setiap ada kegiatan proyek yang buat jalan, ada papan informasi Pak. Jalannya panjangnya sekian, duitnya sekian. Jadi berarti sekarang saya baca sepemahaman saya kalau masuk kopi bermati kami belum sosialisasikan. Nah, maka itu saja saya menjawab perasaan kami ini sudah kami lakukan dan setiap tahun kami lakukan laporan kepada inspektorat. Ketika laporan kami tidak kami tanggapi, ada sanksi kami dari inspektorat. Nah, itu alasannya kami tidak menanggapi. Demikian Pak. Akhirnya surat diterima ya. Ya. Surat saya terima. Dan Bapak belum tahu ya ada undang-undang nomor 14. Selama saya sudah, karena kami seperti tahunya semenjak didatangi oleh kawan-kawan, ibunya ada PKN. Iya. Nah, PKN juga aku baru tahu. Sehingga saya di desa itu dia bilang saya didatangi KPK. Dia nak mantap baca belakangnya PKN. Nah, kata ada KPK dulu. Bukan KPK itu PKN.
memantau keuangan negara. Tetapi surat undangan hari ini sampai saat ini saya tidak terima secara resmi. Tetapi walaupun saya tidak terima secara resmi, saya tetap hadir. Secara resmi saya tidak terima. Yang Cuma mana? saya dapat terima lewat kopi. Oh, Ya, terima kasih. tapi masuk ke Bapak ya. Yang dari KI ya. Yang dari KI, Pak. Yang dari Yang dari KI secara resmi suratnya saya Surat tidak fisiknya terima. belum Bapak terima. Fisiknya saya tidak terima, tetapi walaupun saya tetap ada perhari. WA maksudnya dari WA KI tapi ya. Nomor resmi KI kalau ya. tidak salah Di Pak WA. Kades, Pak Kades mau terima. Oh ya. Nah, ya. Terima kasih, Pak. Artinya apa namanya sampai sejauh ini semestinya Iya. ke depan harus dibalas. Apa alasan Bapak? Memang selama ini kejadiannya seperti itu, Pak. Yang termohonnya sudah banyak. Ada, bahkan pernah sekda, kemudian adis, hampir rata-ratanya semuanya gitu kan, kita tidak membalas ketika kita dipanggil di sidang ini. Bahwa itu yang mereka minta ini sebenarnya adalah informasi yang boleh sesuai dengan undang-undang. Mungkin majelis lain ada tambahan. Baik. Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 37 Undang-Undang KIP ini juga itu adanya proses mediasi. Proses mediasi ini sebenarnya kesepakatan antara pihak. Kami majelis sebelum masuk ke sidang adjudikasi di pasal tersebut tadi 37 itu disebut bahwa akan dilakukan proses mediasi. Nah, apakah para pihak baik pemohon kemudian termohon bersedia untuk mediasi atau tetap kita lanjutkan ke tahap adjudikasi? Pemohon gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang kami hormati Ketua Majelis dan anggota Majelis, Panitera, demikian juga pada termohon, demikian juga teman-teman media maupun dari anggota PKN. Kami sebagai pemohon, kami mengikuti prosedur dan tata tertib sesuai dengan Perki nomor 1 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi yang menyatakan bahwa pada saat persidangan pertama wajib dilakukan mediasi. Dengan demikian kami terima mediasi. Terima kasih. Diluruskan Pak. Maksudnya bukan wajib Pak. Tapi kalau para pihak sepakat. Siap. Ya, silakan. Saya termohon. Terima kasih Bang Idris. Bagi saya, terima kasih kan mengikuti kawan. Bagi saya alangkah baiknya saya kalau mau mediasi, saya tidak bisa mediasi pada hari saya waktu. Kenapa saya ada atasan? Saya ini bekerja bukan tunggal. Saya dilantik bupati melalui proses pemilihan. Ada aturan yang dipindah kami dibina kecamatan. Kalau jadi saya tidak berani ngambil keputusan sendiri. Nanti saya ambil keputusan sendiri harus seolah-olah saya melangkahi pihak yang di atas saya. Kalau misalnya saya belum mau mediasi, saya kalau bisa mediasi ini tidak bisa saya enak lagi lanjut. Gimana proses? Kita akui, saya akui Pak. Saya manusia biasa tidak mustahil untuk saya sempurna. Tapi memang di sini salahnya itu baru. Nah, pertanyaannya Bapak bersedia atau kita lanjut? Kita lanjut aja Pak. Silakan. Iya. Untuk lanjut. Ya, saya lanjut. Oh. Baik. Sesuai dengan ketentuan pemohon, kalau memang salah satu pihak tidak sepakat, ya, tapi tetap masuk ke sidang adjudikasi. Izin majelis. Ya. Mungkin ini perlu kita edukasi nih kepada desa ini ya. Jadi tadi kepala desa sampaikan bahwa beliau ini masih punya atasan, bupati. Tapi mungkin Pak Kepala Desa mesti paham, kepala desa itu punya otoritas. Bapak kepala desa sama dengan bupati, sama jabatannya. Jadi bapak dengan bupati sama, hanya wilayahnya yang dua si bupati. Tapi secara jabatan bapak dipilih oleh rakyat, punya otoritas, ya kan? Dan bapak itu sebagai atasan daripada PPID. Atasan PP, kami kan pertama kan meminta surat ke PPID. PPID itu kalau ini sekdesnya lah. Nah, itu sekdesnya ya. Nah, atasannya itu adalah kepala desa. Makanya surat keberatan itu kami buat kepada kepala desa. Ya kan? Tidak kami bikin ke bupati. Karena kami tahu sekdes kepala desa punya otoritas. Sesuai dengan Perki nomor 1 tahun 2018 tentang ini Perki nomor 1 tahun 2018. Ini pembelajaran apa ya? Mohon izin majelis bahwa
Perki ini adalah tata cara tentang keterbukaan dana desa. Menyatakan bahwa kepala desa itu punya otoritas dan bahkan ketua dan penanggung jawab daripada badan publik desa Kampung Baru. Artinya Bapak itu punya otoritas, tidak perlu harus izin dari bupati. Katakanlah Bapak kepala desa membuat keputusan sekarang tidak disalahkan oleh undang-undang, enggak. Karena Bapak punya pemegang wilayah, gitu kan? Saya pikir Ya, kalau memang salah satu pihak semuanya tidak bekerja ya mungkin kita. mau izin majelis. Jadi harus kita sekalitkan juga. Jangan karena pemikiran beliau ini dia punya atasan. Ya. Itu masalahnya. Ya. Kalau dibilang ini tertutup, beda lagi. Ya, artinya kalau memang dia termohonnya mau itu kesepakatan dia sepakat seperti itu atau mediasi kita kan masih ada 14 hari. Mana tahu apakah bentuknya ini mediasi tapi tidak 2 bulan atau gimana atau tetap lanjut dan dikasih pil itu yang Pak Kades. Ya, maksudnya itu maksudnya. Ya, silakan. Pak Kades, kan pertanyaannya adalah apakah Bapak bersedia untuk melakukan mediasi? Karena nanti dalam mediasi ini kita dikasih ruang waktu sampai 14 hari untuk menyelesaikan proses mediasi ini. Nah, sekarang ini yang dibutuhkan jawabannya adalah apakah Bapak bersedia untuk mediasi dulu dengan pihak PKS atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak bersedia, nanti kita lanjut ke proses administrasi langsung untuk pemeriksaan materi perkara. Tapi kalau Bapak bersedia mediasi, nanti kita bisa bantu mediasi antara dengan Bapak PKN, dengan pemohon, dengan pemohon. Persoalan alasan misalnya harus koordinasi sebenarnya betul kata Bapak PKN itu kalau sebenarnya kepala desa ini kan kalau kata orang punya otoritas sendiri, ya maka dia dipilih sendiri oleh masyarakat. Tapi itu kan alasan Pak Kades kan, kita juga tidak bisa membatasi alasan Pak Kades karena merasa punya mungkin ada mau konsultasi dulu gitu segala macam. Tapi kita di sini tetap butuh jawaban dari Pak Kades. Mediasi ini tidak harus selesai sehari 2 hari ini tidak Pak. Mungkin nanti kita sepakati waktunya kapan atau bagaimana nanti kita sepakati. Cuma yang kita butuhkan di sekarang ini apakah Bapak mau menjalani proses ini atau tidak mediasi. Kalau memang Bapak memang mau lanjut ya kita juga tidak bisa memaksakan. Tapi ini adalah ruang yang diberikan oleh Perki nomor 1 tahun 2013 untuk membantu pemohon dan termohon yang melakukan persepsi terkait permohonan informasi ini yang mana yang bisa dilakukan, misalnya atau mungkin ada hal-hal yang belum diketahui atau proses-proses yang ini, yaitu nanti di proses mediasi kita bisa samakan persepsinya. Jadi bukan persoalan, tapi ini sekali lagi hak menjadi hak dari Pak Kades. Itu kalau memang dia mau lanjut ya lanjut. Cuma kami menawarkan karena ada ruang dari undang-undang yang memberikan ruang penyelesaian ini tidak harus langsung ke pemeriksaan materi perkara. Kalau misalnya mediasinya berhasil, kita tidak perlu lanjut sidang, tinggal penetapan hasil mediasi. Tapi kalau misalnya kita lanjut ke proses adjudikasi, mungkin kita harus sidang ya seperti biasa, pemeriksaan perkara, pemanggilan saksi, pemeriksaan bukti dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi saya kembalikanlah ke pimpinan majelis untuk menanyakan kembali apakah mediasi dulu. Baik, bagaimana termohon kalau pemohonnya sudah ya. Atau barangkali sebelum ke situ mungkin barangkali sesuai dengan Perki nomor 13 termohon harus wajib ditanyakan apakah terbuka permohonan informasi kami ini terbuka atau tertutup. Mohon izin majelis, mohon izin. Kalau menurut termohon informasi yang diminta ini adalah termasuk informasi dikecualikan atau informasi berkala atau informasi tersamarkan yang diajukan oleh pemohon informasi itu. Maksudnya jelaskan coba jelaskan secara bahasa kita. Ya, jadi gini Pak. Di Undang-Undang Nomor 14 2008 itu ada 3 klasifikasi informasi. Yang pertama itu informasi berkala, kemudian informasi serta-merta, kemudian informasi setiap saat. Nah sekarang termohon sudah
informasi yang dimintanya masuk ke informasi yang mana menurut termohon? Apakah informasi yang berkala, atau informasi yang dikecualikan, pasal 17 ada informasi yang dikecualikan? Gimana menurut termohon? Ambil aja Pak. Berarti belum mengetahui ya kan? Ya, itu kan yang bahas pasal itu kan ada yang jadi dari komisi informasi kan itu. Ya. Kami kok belum bisa jadi udah paham Pak. Nah, baik. Nah, Ya. jadi kami Kesimpulannya jawabannya itu. kok enggak. Artinya kita tetap mereka untuk lanjut sidangnya kaji. Tawarkan dari Bapak. Ya, tetap lanjut ya Pak. Jalan aja. Baik. Nggak mungkin biar lebih paham mungkin Bapak ini. Apakah, maaf nih, Iya. apakah permohonan yang kami minta ini Pak Kades, apakah ini terbuka atau tertutup? Ya, kan sudah dijawab tadi Pak, sudah karena kita memang belum tahu ya. Memang belum hafal ya undang-undang. Pemahaman itu Pak itu belum paham. Ya baik. Ada. Ya baik. Ya saya pikir sudah cukup. Contoh, itu kan ada APBDes kami minta, anggaran belanja desa, katakanlah tahun 2018, itu terbuka apa tertutup? Bisakah itu diketahui masyarakat apa tidak? APBDes, Ya bentar. itu dulu. Ya. APBDes loh ya, anggaran belanja desa itu tahun 2018. Apakah itu terbuka apa tertutup? Ya, kita terbukanya gini Pak, hasil dari PBS kita paparkan di beliau. Ya. Baik. Ya, itu. Itu. Ya. Sekarang sudah sepakat, ya kan, bahwa termohon ini dilanjutkan. Ini dari ada 4 desa, Ya. ada 1 desa yang dilanjutkan. Nah, sekarang kita kira-kira kapan Pak waktunya untuk sidang selanjutnya? Ya, mungkin dia sudah menyiapkan jawaban. Nah, sudah mungkin langsung aja sih langsung. Oh, Iya, langsung aja sidang. iya baik. Nah, Permintaan informasi ini sudah dibuat jawabannya kira-kira belum? Jawabannya belum dulu. Kalau dulu pernah saya buat, waktu surat di datang saya buat sebenarnya. Cuma saya buat jawaban saya tanpa rincian pembangunan yang ada di desa dan proyek-proyek yang lain dapat. Tapi saya kalau tidak tanggal 3 lagi waktu saya bawa. Oh gitu. Itu jawaban saya tentang Ya, maksud saya itu informasi yang terhadap ini sudah kira-kira sudah dibuat. Jawaban versi termohon. Ya. Itu kan ada 8 item dari itu. 1, 2, 3 berdasarkan kajian kami atau kuasa hukum kami atau kades bahwa menyatakan bahwa ini informasi maka ini langsung dibuat tidak akan diberikan. Sudah kira-kira sudah dibuat belum? Kita nanti tulis. Ya jelas, kalau secara dulu belum dibuat. Belum dibuat. Ya. Kira-kira kapan gitu? Maksudnya kita masuk ke sidang kedua untuk pembuktian dan jawaban tertulis dari permohon. Kalau jawaban tertulis mungkin bisa cepat itu saya berikan. Ya. Karena itu kami tidak memberikan itu. Alasan kami pemahaman kami kalau kebutuhan bukti kami ini yang dilakukan. Ya baik, ya baik. Kan, Itu, ya. ya. Nah sekarang ini tepat, Ya. kita sudah sepakat tadi itu untuk tetap lanjut. Nah untuk lanjut itu kan termohon itu kan harus menyampaikan jawaban Ya. yang diminta. Nah, apa misalnya? Apakah seminggu dari hari ini atau 2 minggu kita dibuatkan sidang kembali Pak? Besok ada Kami sidang. dan Bapak mohon izin menjelis Pak JPN. Jangan terlalu cepat. Mohon maaf, kami bukan ini yang buru-buru. Ya. Iya. Maksud saya kalau bisa jadwal sidang itu dulu seminggu sebelum jadwal sudah sampaikan. Karena kami harus atur jadwal. Ya baik. Sepakat kita tanggal 23 hari Selasa depan atau tanggal 30. Kalau seminggu tanggal 23 depan. Tanggal 30 ya Pak. Tanggal 30. Iya. Ya. Kalau Jona? depan ya terlalu lagi. Oh iya, Pak. Salah. Ayo. 2223 aja ya. Baik, kalau termohon, maaf termohon. Termohonnya minta tanggal 30 30. Mei, 2 minggu dari hari ini Selasa tanggal 30. Kalau 30 boleh. Iya. Iya. 30 ya. Kalau Selasa terlalu kata. 30 bisa kan?
Baik, dengan demikian sidang adjudikasi non litigasi Komisi Informasi dengan register 005 garing 4 garing Kip Jambi garis datar GBI garing SI garing 2023 antara pemohon pemantau keuangan negara terhadap pemohon Kepala Desa Kampung Baru, Kecamatan Marasubu Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, ditunda sampai tanggal 30 Mei tahun 2023 untuk dengan agenda untuk mendengarkan jawaban termohon dan pembuktian selanjutnya. Kemudian pukul 10 dan ini merupakan undangan resmi. Jadi diharapkan para pihak untuk hadir pada tanggal 30 tersebut dan pukul 10 ya. Pukul 10. Dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Majelis Komisioner Negara Keuangan kita ini dimohon berdiri. Untuk apa? Mediasi. Kita